Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Terima kasih yang sudah like and subscribe selama ini. Yang belum ditunggu ya. Terima kasih. Nah, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jaga jarak ya, dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap belajar? Langsung saja ya, kita lihat pembahasan berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang soal tryout ilmu pengetahuan alam IPA Kabupaten 2 ya, yang diselenggarakan hari Rabu 17 Februari 2021. Oke, langsung saja. Yang pertama, lagi-lagi tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan sungai. Tentu saja di sungai itu produsennya ganggang, lalu konsumen satunya ikan, konsumen duanya bangau, dan konsumen tiganya yaitu elang. Nomor 2, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme. Yang parasit itu adalah kutu yang bersarang pada tubuh kucing, sedangkan ikan remora, anemon laut, burung jalak itu mutualisme semua ya. Nomor 3, penyebab kekurangan populasi elang Jawa di lereng Gunung Merapi adalah perburuan liar oleh manusia. Nomor 4, ini ada rantai makanan juga. Organisme yang tepat untuk melengkapi rantai makanan. Nah, kita harus cari yang memakan rumput itu hewan apa. Ya, tentu saja yang memakan rumput itu ulat bisa, dan yang lainnya juga bisa. Nah, ini kira-kira yang tepat mana ya yang bisa dimakan ular? Berarti ini yang paling tepat adalah kelinci, karena kelinci makan rumput. Kalau yang lainnya daun ya, biasanya ya daun apa gitu. Nah, ini rumput ini lebih tepatnya dimakan oleh kelinci. Nomor 5, kesamaan adaptasi. Di sini ada kelelawar dan burung hantu. Keduanya itu memiliki pendengaran yang tajam ya. Jadi pendengarannya sangat tajam. Selain itu, kenapa tidak ekolokasi? Nah, karena ini lebih difokuskan ke pendengaran yang tajam, karena di sini tidak hanya kelelawar tapi ada burung hantu. Jadi kesamaan kelelawar dan burung hantu yaitu sama-sama pendengarannya tajam. Nomor 6, tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi dengan mawar. Nah, mawar itu berduri, maka yang sama adalah nomor 3 kaktus, dan 4 yaitu salak. Oke, selanjutnya di sini ada tabel cara perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan hewan yang benar. Nah, di sini yaitu yang betul adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya B. Ya, kadal itu dengan bertelur atau ovovivipar dan melahirkan ya, ovovivipar. Kemudian buaya juga ovipar atau bertelur. Selain itu, cacing pipih dengan fragmentasi. Nah, platypus itu dengan ovipar, amuba itu dengan membelah diri ya. Nomor 8, sistem ladang berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang tandus. Hal tersebut menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Upaya yang tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut adalah dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul ya. Oke, nomor 9, persamaan dampak negatif penangkapan ikan menggunakan racun dan pukat harimau. Nah, sama-sama membuat populasi ikan berkurang, karena sampai ke ikan-ikan yang kecil pun ikut terangkat dan ikut mati ya. Kalau diracun yang kecil pun ikut punah, pukat harimau yang kecil pun ikut tertangkap, sehingga populasi ikan jadi berkurang. Nomor 10, kemungkinan yang terjadi pada ekosistem mana ini? Di sawah itu ada tikus, ular, elang, dan padi. Jika ularnya diburu manusia, maka yang dimakan ular itu tentu saja tikus. Nah, jika ular diburu manusia, maka tikus akan semakin banyak. Kemudian karena tikusnya banyak, jadi padinya habis dimakan tikus, sehingga yang betul adalah hasil panen padi menurun sedangkan populasi tikus meningkat. Oke, nomor 11, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada nyamuk ya. Nah, bagian mulut nyamuk ini fungsi dari bagian tubuh hewan yang ditunjukkan huruf X, yaitu sebagai penusuk dan penghisap ya. Ketika menggigit kulit manusia, menusuk kemudian menghisap darah. Nomor 12, di sini ada bagian akar. Nah, bagian tubuh kacang ini, bagian tubuh tumbuhan kacang-kacangan yang ditunjukkan anak panah berfungsi untuk ya menyerap unsur hara ya, yang C. Nomor 13, di sini ada belalang, daur hidup belalang. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti belalang yaitu kepik dan laron. Mengapa demikian? Karena daur hidupnya tidak sempurna ya. Nah, sedangkan yang lain yang poin B, C, D itu ada yang sempurna. Ingat, semut itu sempurna.
ya, dan yang lain-lainnya silahkan dilihat. Yang lebih tepat yaitu kepik dan laron ya. Jadi harus dihafalkan mana yang daur hidup sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya nomor 14, Ani tidak berangkat sekolah karena sakit demam berdarah. Tahapan daur hidup nyamuk yang menyebabkan penyakit tersebut adalah, nah, yang menggigit kita itu kan nyamuk Aedes aegypti. Tentu saja yang bisa menggigit adalah yang tahap dewasa atau imago. Jawabannya D. Nomor 15, ini di persendian lutut. Ya, lutut kaki itu merupakan jenis sendi engsel karena arah geraknya satu arah. Oke, selanjutnya nomor 16, ciri perkembangan fisik laki-laki pada masa puber ditunjukkan nomor. Nah, ciri-ciri yang puber pada laki-laki itu adalah tumbuh jakun nomor 1, kemudian 3 dada membidang, dan 5 tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nomor 17, fungsi bagian yang ditunjukkan huruf P. Nah, huruf P ini adalah ya tenggorokan di sini, yaitu menyaring udara kotor yang lolos dari hidung ya. Nah, di sini tenggorokan atau trakea. Ini untuk menyaring udara kotor yang lolos dari hidung sehingga kita terkadang menghasilkan dahak ya. Oke, nomor 18. Di sini ada gambar organ tubuh burung. Fungsi organ yang ditunjuk huruf X. Nah, di situ adalah pundi-pundi udara. Fungsinya adalah untuk cadangan udara saat terbang ya. Oke, nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Yang nomor 19, perhatikan gambar berikut. Organ yang ditunjukkan huruf Y menghasilkan enzim yang berfungsi untuk, nah, Y ini adalah pankreas ya, untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nomor 20, Pak Rahmat mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yang jauh dari rumahnya. Di perjalanan banyak debu dan asap. Upaya yang tepat untuk dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan yang mungkin terjadi adalah dengan pemakaian masker ya, supaya tidak terdampak debu dan asap kendaraan. Nomor 21, urutan peredaran darah besar. Nah, seperti kita ketahui, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri tubuh serambi kanan. Maka yang tepat yang mana? Tentu saja yang bilik kiri itu nomor 3, kemudian ke 5, lalu ke 6 ke tubuh, dan diakhiri ke 7, lalu ke 1 ya, bilik ke serambi kanan ya, bukan bilik serambi kanan. Nah, untuk kebalikannya, berarti ini kan peredaran darah besar ya. Bagaimana dengan peredaran darah kecil? Ya, dimulai dari bilik kanan, kemudian paru-paru dan serambi kiri. Ya, jadi kalau besar itu dari kiri ke kanan, kalau yang kecil itu dari kanan ke kiri. Tentu saja dimulai dari bilik dan diakhiri ke serambi. Oke. Selanjutnya, nomor 22, upaya yang tepat untuk memelihara kesehatan ginjal. Nah, ginjal itu supaya sehat harus banyak minum air putih ya, karena selama ini ginjal adalah yang menyaring segala sesuatu yang kita minum, sehingga perlu air putih agar tidak terjadi batu ginjal atau penyumbatan di ginjal. Nomor 23, fungsi bagian yang ditunjukkan huruf G. Nah, ini fungsinya apa? Ya, betul, yaitu B, menerima darah yang kaya O2 atau kaya oksigen dari paru-paru ya. Nomor 24, kita lihat di sini ada membran karet, lagi-lagi membran karet. Membran karet jika ditarik maka akan terjadi pengembangan di balon kecil yang nomor 1 dan 2 di dalam karena udara masuk melalui pipa sehingga balon 1 dan 2 mengembang ya. Nomor 25, jas hujan dibuat dari bahan yang bersifat lemas, kedap air, dan ringan. Kenapa harus lemas? Karena dipakai dan supaya nyaman dipakainya, lalu kedap air, tidak tembus air, dan ringan ya, sehingga nyaman digunakan ketika bepergian. Oke, nomor 26, ini ada foto atau gambar membatik ya dengan menggunakan canting. Peristiwa yang memanfaatkan perubahan wujud pada gambar adalah tentu saja malam yang digunakan dalam canting ini. Kemudian prosesnya adalah jadi dari cair ke padat, maka yang sama adalah memasukkan air dalam freezer, dari cair menuju ke padat ya, berubah menjadi padat. Oke, nomor 27, parfum yang ada di dalam mobil Pak Budi semakin lama semakin habis, berarti menguap ya. Hal ini membuktikan adanya perubahan wujud. Nah,
Mengapa tidak menguap? Tidak ada di sini, tetapi menyublim karena parfum yang digunakan oleh biasanya dalam parfum mobil itu biasanya ada yang berupa padatan ya, sehingga dari padat menuju gas disebutnya menyublim. Oke, selanjutnya nomor 28. Tini menuangkan air panas ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas retak. Hal ini disebabkan karena bagian dalam gelas mengalami pemuaian yang tidak merata. Makanya, jika menuangkan air ke dalam gelas, ya, airnya mendidih, harus menggunakan sendok supaya tidak langsung pecah. Nomor 29, di sini ada peristiwa perpindahan panas yang sama. Terdapat pada peristiwa nomor berapa? Yaitu 2 dan 5. Nomor 2 ini menjemur pakaian di siang hari, nomor 5 menetaskan telur ayam menggunakan sinar lampu. Jadi ada bantuan cahaya atau panas langsung, sehingga ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Nomor 30, di sini ada percobaan menggunakan 5 sendok dengan bahan yang berbeda. Kemudian dimasukkan air dengan suhu 90 derajat Celcius. Ketika 3 menit kemudian, nomor 1 panas, 2 panas, 3 dan 4 dingin, dan 5 panas. Berarti berdasarkan percobaan tersebut, jika panas maka itu berupa konduktor yang baik, dan jika dingin berarti itu isolator. Maka kita bisa simpulkan bahwa sendok 3 dan 4 terbuat dari bahan isolator. Oke, nomor 31. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul adalah rebana ya, yang suka dipakai hadroh itu rebana yang bulat, kemudian dan tifa ya. Oke, itu nomor 32. Alat musik yang memiliki sumber bunyi berupa dawai. Dawai itu yang seperti apa? Dawai itu seperti senar ya. Nah, yang dawai itu adalah sasando, kemudian rebab, dan siter. Nomor 33 ada gendang. Nah, gendangnya ada yang kurus, ada yang langsing, ada yang gendut, dan ada yang gendut sekali. Nah, pertanyaannya, urutan bunyi dari tinggi ke rendah pada alat musik tersebut yang dimainkan adalah 2, 3, 1, 4. Kita lihat. Jadi dari tinggi itu yang paling ramping menghasilkan nada tinggi ya. Semakin gendut, semakin lebar atau semakin besar, semakin nadanya semakin rendah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 34. Sinta gemar bermain sepatu roda. Jenis gaya yang terdapat pada kegiatan tersebut adalah, ketika kita bermain sepatu roda, untuk menggerakkan sepatu roda harus menggunakan otot ya. Maka ada gaya otot. Nah, kemudian dan ada gaya gesek antara roda sepatu roda dengan jalan ya atau lantai. Oke, nomor 35. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara kegiatan manusia dengan pengaruh gaya ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, di sini ada 2 dan 3 yang betul. Kenapa? Karena kegiatan membuat gerabah itu merupakan ini mengubah bentuk ya. Tadinya gerabah tidak berbentuk, kemudian dibentuk jadi kendi, jadi gerabah, dan jadi kerajinan yang lain ya, tempat minum, bisa seperti itu. Kemudian nomor 3 pun, ketika memukul bola kasti maka mengubah kecepatan. Nah, ketika kalian memukul dengan cepat, maka kecepatan bola yang meluncur akan semakin cepat. Namun jika hanya pelan saja, maka bolanya akan meluncur dengan kecepatan yang pelan pula, seperti itu. Oke, nomor 36. Bayu melakukan percobaan menjatuhkan 2 kertas dengan ukuran, jenis, dan ketinggian yang sama. Hasil percobaannya, yang berupa lembaran, waktu sampai ke lantai 5 detik, dan waktu yang gumpalan 2 detik. Nah, hubungannya bagaimana jika seperti itu? Hubungan antara gaya dan gerak. Nah, tadi kita ketahui ukurannya sama, jenisnya sama, tingginya sama, hanya saja itu ada perbedaan kondisi kertasnya, ada yang berupa lembaran dan gumpalan. Ternyata yang paling cepat adalah yang berbentuk gumpalan, sehingga semakin sempit permukaan kertas, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat ya. Jadi ada itu ya, ada pengaruhnya juga permukaan kertasnya itu. Selanjutnya 37. Pak Andi melihat bagian dalam arloji dengan menggunakan suryakanta. Bagian dalam arloji terlihat lebih besar karena apa? Ya, tentu saja karena memantulkan cahaya. Kemudian menembus suryakanta lalu dibiaskan ya. Ini jadi suryakanta seperti lup ya, seperti mikroskop kecil gitu. Jadi terlihat besar karena
dibiaskan ya. Oke, nomor 38, kegiatan manusia yang memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Nah, yang merambat lurus itu adalah lampu senter. Ketika menerangi jalan, maka akan merambat lurus. Jika senternya itu lurus ke depan, maka akan ada, kalau dalam motor ada lampu jauh dan lampu dekat ya. Itu seperti itu. Kemudian nomor 39, perubahan bentuk energi saat alat pada gambar digunakan. Nah, ini ada lampu sepeda. Nah, lampu sepeda ini menggunakan sistem ya dari gerak. Jadi jika kita mengayuh, ada energinya itu dari gerakan ya, energi gerak kemudian menjadi listrik, lalu menjadi cahaya seperti itu. Oke, nomor 40 di sini ada pembuatan magnet. Nah, karena magnetnya ini yang gambar satu itu ada magnet, ada batang besi dan ada klip, berarti ada perantara. Maka ini dengan menggunakan teknik induksi. Lalu yang gambar berikutnya yang paling kanan itu dengan cara menggosok. Jadi induksi dan gosokan B. Nomor 41, perhatikan gambar. Di sini ada magnet lalu ditarik. Nah, sifat magnet yang terdapat pada gambar tersebut adalah dapat menarik benda magnetis. Kenapa? Karena gambarnya ini ada tanda panah yang tertarik ya oleh magnet. Lalu kalau pensil itu tidak tertarik karena bukan mengandung benda magnetis. Oke, nomor 42. Bu Ani mencuci pakaian menggunakan air keran. Kondisi keran tidak bisa tertutup rapat sehingga air bisa masih menetes. Salah satu cara menghemat energi yang sesuai ilustrasi tersebut adalah ya tentu saja meletakkan ember di bawah keran. Jadi sayang airnya tuh walaupun hanya setetes, tapi jika lama-kelamaan akan menjadi banyak. Jadi akan lebih baik dengan menampungnya dalam sebuah ember ya. Oke, lanjut nomor 43. Di sini keadaan lampu apabila saklar 1 dan saklar 2 ditutup, berarti ditutup itu berarti dinyalakan ya. Serta L4 padam adalah, nah, jika S1, S2 dinyalakan, tandanya ini, kemudian L4 padam, maka L1, L2 menyala, kemudian L5 juga menyala dan L3 padam. Kenapa? Karena tadi L4 padam. Berarti artinya sambungan yang menuju dari L3 menuju ke baterai terhalang ya, terputus sehingga L3 dan L4 padam. Oke, jawabannya jadi yang A. Nomor 44. Di sini kelompok sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor berapa? Energi alternatif itu panas matahari, geotermal, kemudian angin ya, itu. Nomor 45. Oh ya, sebentar, ini yang apa? Nomor 44 ini juga kalau misal kalian tidak bisa menggunakan sistem eliminasi seperti biasanya ya. Seperti kita ketahui itu Aptur itu dan LPG itu bukan sumber alternatif ya. Oke, nomor 45. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah atmosfer yang tipis, kemudian permukaan berupa kawah. Nah, ini biasanya terkenal dengan planet Mars. Sudah disebutkan bahwa ada permukaannya itu berbentuk kawah seperti lubang-lubang kawah seperti itu, lembah-lembah besar dan gunung api ya. Makanya warnanya kemerahan seperti itu. Kemudian memiliki satelit alami Phobos dan Deimos. Nah, Phobos dan Deimos ini karena Mars itu memiliki 2 planet itu. Jadi sudah pasti itu adalah Mars. 46. Posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat terjadi gerhana matahari cincin. Yang benar adalah, yang cincin itu di mana? Jadi ketika matahari tertutup oleh bulan, maka posisinya berada di tengah-tengah bulannya. Jadi mataharinya seperti cincin. Jadi jawabannya adalah C ya. Di situ urutannya ada matahari, bulan, dan bumi. Oke, selanjutnya. Nomor 47, gerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan apa? Nah, jika bulan mengelilingi bumi menyebabkan perubahan kenampakan bulan, sehingga ada bulan sabit, bulan separoh, kemudian bulan purnama. Oke, selanjutnya 48 di sini ada proses daur air. Daur air itu dimulai dari nomor 1, evaporasi. Ingat ekoprein, E-nya evaporasi yaitu penguapan. Ko-nya kondensasi di proses nomor 2, lalu pre-nya presipitasi atau hujan nomor 3, dan yang keempat adalah infiltrasi atau penyerapan. Nah, jika nomor 4 atau penyerapan terganggu akibat penebangan hutan, tentu saja kekurangan air bersih di musim kemarau karena tidak ada penyerapan, tidak ada yang menyerap air. Ketika kemarau, tidak ada air yang bisa diambil, jadi terjadi kekurangan air bersih.
Nomor 49, tebu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan apa? Ya, spiritus ya. Untuk seperti bahan bakar lampu dulu. Zaman dulu ada lampu spiritus di laboratorium. Jadi menggunakan sumbu caranya. Oke, nomor 50. Di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, yaitu ditunjukkan nomor 1, 3, dan 5. Emas ya karena hasil tambang, lalu batu bara juga hasil tambang, dan 5 aspal juga hasil tambang. Nah, ketiganya ini hasil tambang yang terjadi selama berjuta-juta tahun lamanya. Jika habis maka kita tidak bisa lagi mengambilnya karena prosesnya yang sangat lama sekali ya, berjuta-juta tahun lamanya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.